Kapanpun, dimanapun, tak peduli apa yang dirasakan, kesuksesan seorang penghibur adalah ketika keberadaannya selalu menyenangkan banyak orang. Saya Birgi Putri bersama Veriko Boy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian, kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Tigor Sihombing. Hanya di sudut pandang Veriko Boy. Tigor Sihombing, penyanyi berusia 45 tahun yang merupakan salah satu finalis 4 besar X Factor Indonesia tahun 2024, dikenal sebagai penyanyi rock yang selalu mencuri perhatian terutama dari tampilannya. Gaya busana Tigor Sihombing dengan topi dan aksesoris lain yang ia buat sendiri dari bahan daur ulang sampah menjadi ciri khas dirinya dalam setiap penampilan. Sebelum mengikuti X Factor, Tigor Sihombing yang saat ini menetap bersama keluarganya di Bali, sempat bekerja sebagai penyanyi kafe dan suaranya yang sangat powerful selalu sukses memukau pengunjung di tempat ia bekerja. Dengan karakteristik suara dan cara bernyanyi yang khas, juga jam terbang bernyanyi yang tinggi, Tigor sampai mendapat pujian dari Judika sebagai salah satu juri yang menyatakan bahwa Tigor menjadi kontestan di season ini yang suaranya benar-benar memiliki X Factor. Menurut sudut pandang Veriko Boy. Nah, ini dia. Di acara X Factor. Ya. Dengan karunia lo yang bisa membaca, bisa merasakan. Ini jadi tolak ukur di mana letak X Factor-nya dari seorang Tigor Sihombing. Unik. Tigor itu unik. Bukan antik ya. Unik. Itu aja X Factor. Nggak usah dulu suara ya. Oke. Kalau suara sudah pasti, namanya juga lomba nyanyi kan, kasarnya kan gitu. Iya. Tapi unik, orang akan cepat ingat dia. Akan cepat nempel dirinya tuh di orang. Karena unik penampilannya tuh, belum tentu setiap orang berani berpenampilan kayak dia. Kreatif. Itu Tigor tuh kreatif. Kayak topi itu bikin sendiri dia. Baju dia bikin sendiri. Sudahlah unik, kreatif dan berani untuk tampil seperti itu. Gitu. Dan orang yang kayak gitu itu masa bodoh dengan penilaian pasti. Karena kalau dia terpengaruh dengan penilaian orang, manalah mungkin dia berani berpenampilan kayak gitu. Jadi Tigor itu unik. Akan susah mencontoh dia. Kalau dilihat dari penampilan kan, tampilannya kan nabrak-nabrak gitu. Sedangkan kalau ditiru nih, misalkan ada fansnya Tigor niru cara berpakaiannya, kadang-kadang belum tentu pas. Apa yang akhirnya bikin Tigor itu pas dengan tampilannya yang seperti itu? Cuek. Dia pengen kayak gitu. Cuek. Dia nggak masa bodoh penilaian. Kan misalkan lo mau pakai baju kaos oblong. Hatimu pingin kan. Tapi nanti dinilai teman begini. Nanti dinilai teman begitu. Jadi nggak jadi kan lo pakai kaos oblong. Karena takut penilaian takut orang. Penilaian. Nah kalau Tigor itu ya memang dia seperti itu pinginnya, senangnya di situ, bahagia dia di situ. Masa bodoh lah penilaian orang. Makanya jadi menarik. Jadi dia berpenampilan itu bukan untuk dinilai orang tujuannya, tapi untuk menyenangkan hatinya.
Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi kita berpakaianlah yang bikin hati kita senang. Pakailah sepatu yang bikin dirimu senang. Pakailah sepatu yang kau senangi. Pakailah celana yang kau senangi. Pakailah baju yang kau senangi. Pakailah topi yang kau senangi. Jangan berpakaian untuk dilihat orang. Tapi berpakaian agar diri kita senang Iya, melihatnya. pakailah pakaian yang dirimu senang. Misalkan lo senang pakai kemeja, ya pakai kemeja. Kalau pengen celana jeans, ya pakai celana jeans. Nah, Tigor itu ya senangnya seperti itu, dengan hal-hal yang unik. Yang nabrak-nabrak ya itu. Iya, unik. Tampilannya. Apapun itu, kalau unik dia senang. Tidak biasa. Tidak mau sama seperti orang. Kayak dia baru tampil, nggak pakai baju. Pakai baju tapi nggak dikancing. Pakai topi buatan sendiri kan, untuk sebuah acara besar. Dan berani. Itu kan tanda dia udah nggak peduli penilaian orang. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini kan jadi terhambat karena takut dinilai. Ya tiap hari hidup kita tuh kayak ada juri terus. Nah, gitu. Dia pingin kayak gitu, Tigor tuh pingin kayak gitu. Nah, kalau orang yang mencontoh dia pingin kayak Tigor, bukan pingin kayak dirinya sendiri. Nah, Tigor itu, aku mau berbaju kayak gini, aku pakai topi kayak gini, aku mau sepatu kayak gini, untuk dirinya. Untuk dirinya, pokoknya apa yang dia senang dulu ya. Iya, apapun yang dia senang dia pakai. Nah, makanya jadinya unik dan menarik. Oke. Jadi kalau ada orang yang akhirnya berpenampilan tapi kita ngelihatnya aneh nih. Ya sebenarnya dia anehnya itu ya dia tidak cocok di situ, dia paksain hanya karena pingin seperti orang, seperti idolanya, hanya saja karena seperti siapa gitu. Coba bayangkan, aku nggak pernah bisa pakai celana cowok sebenarnya. Jadi justru celana cewek yang aku pakai. Kalau celana cowok, badanku tenggelam. Ya senang aku. Kepanjangan. Iya. Nah itu. Jadi yang cocok di aku ya celana cewek. Badanku pendek. Kalau aku pakai celana, apalagi misalnya kayak pakai celana yang lebar-lebar kayak orang mau ngerem, ya senang ngelihatnya. Ketika ada orang pakai celana gede kayak mau ngerem, itu senang. Tapi kalau aku makainya kan nggak pantas. Jadi pakailah pakaian yang cocok buatmu. Jangan pakai pakaian yang karena melihat siapa. Kayak dulu kan celana pensil itu kan yang mengenalkannya Pasha Ungu ya, kan gitu. Pasha Ungu ya, benar nggak? Dia pakai Changcuters juga ya, iya, pakai itu ya. Pasha Ungu keren pakai celana pensil, keren banget, makanya terkenal kan. Tapi kalau gue pakai itu, lucu. Tapi kalau dia, nah itu jadi berpenampilanlah sesuai dengan dirimu gitu. Itu intinya. Dan Tigor itu seperti itu. Gitu. Karena pribadinya yang cuek ya, makanya. Pribadi yang cuek, pribadi yang renyah. Jadi pribadi yang nggak ribet gitu, yang ya udah begini oke, begitu oke, gitu. Nggak ribet orang. Makanya orang-orang nggak ribet itu kalau pakai pakaian ramai malah bagus.